Sebelum kita masuk ke cerita, bagi Mas E dan juga Mbak E yang belum subscribe, silakan klik subscribe sekarang juga. Dan bagi yang sudah subscribe, semoga kalian di sana sehat-sehat selalu agar bisa mendengarkan cerita terbaru dari Mang Ripan. Dan tidak usah lama-lama, ini dia ceritanya. Selamat mendengarkan. Akhirnya dapat juga. Lumayan nih, kayaknya dagingnya banyak nih. Gumam Pak Rasmin sendiri sambil dudukan di bawah pohon usai Red menangkap buruannya, yakni 4 ekor biawak yang ukurannya lumayan besar. Di pinggiran sungai itu, dia kemudian menyalakan rokoknya sambil memandangi buruannya yang dia dapatkan dari jebakan yang telah dia pasang. Dia puas dengan tangkapannya kali ini. Dan dirasa sudah cukup. Dan langit sore juga sudah mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Pak Rasmin pun kemudian bergegas membawa buruannya itu untuk pulang ke rumah. Pak Rasmin mengikatkan buruannya itu di atas motornya dan segera kembali pulang menuju ke rumah. Dan tentunya tadi sebelum dirinya pulang, dia sudah memasang jebakan lagi dan akan mengeceknya keesokan harinya. Singkatnya, setibanya di rumah, Pak Rasmin langsung masuk ke rumah dan terlihat anaknya yang bernama Dandi sedang nonton televisi. Dandi pun terkejut melihat tangkapan yang didapatkan oleh ayahnya. Dia kemudian mematikan televisi dan segera membantu ayahnya. Sementara ibunya yakni Bu Puput sedang berada di dapur membuat bumbu jualannya nanti malam. Ketika Pak Rasmin sampai di dapur, Bu Puput juga terkejut karena biasanya buruannya tidak segede itu. Wah, itu tangkapan hari ini, Pak. Pak Rasmin pun hanya mengangguk. Wah, kalau gede gitu, nanti pasti dagingnya banyak, Pak. Dan mungkin kita bisa untung banyak. Iya, Bu. Benar kata Ibu. Ya sudah, kalau gitu Bapak mau sembelih dulu ini biawaknya ya. Kemudian Pak Rasmin dan Dandi pun menuju ke belakang rumah yang ada pancurannya di situ. Setelahnya Pak Rasmin pun menyembelih semua biawak tersebut dibantu dengan Dandi yang kemudian menguliti dan juga memotong kecil-kecil daging biawak tersebut. Singkatnya, usai Pak Rasmin dan Dandi membersihkan dan memotong-motong daging tersebut, segera mereka membawa daging itu masuk ke rumah. Kemudian Pak Rasmin lanjut beranjak menuju ke kamar mandi karena hari sudah sore banget. Sementara si Dandi melanjutkan nusuk-nusuk daging yang telah dipotong-potong. Kemudian dia dibantu dengan Bu Puput yang ternyata sudah selesai menyiapkan bumbunya. Memang, mata pencarian dari keluarga Pak Rasmin ini adalah sebagai penjual sate, tepatnya sate biawak. Dan mereka buka dagangnya waktu malam hari dan lokasi lapaknya tersebut berada di dekat alun-alun. Mereka berjualan dengan gerobak yang sengaja ditinggal di sana. Dan kebetulan lokasinya mendukung sekali karena banyak sekali orang yang berlalu lalang di situ. Bahkan dagangan milik Pak Rasmin ini sudah banyak diminati di situ. Kadang ada juga yang membeli dengan alasan buat obat karena rumornya daging biawak bisa menyembuhkan penyakit kulit gatal. Namun Pak Rasmin gak tahu pasti juga apakah rumor tersebut benar atau tidak. Intinya dia cukup jualan saja dan rasa sate buatannya tersebut memang sangatlah enak. Namun total porsi tusukannya tidak menentu karena Pak Rasmin menjual dagingnya sesuai dengan hasil tangkapan buruannya. Ya kalau misal dapatnya 1 atau 2, ya maka dagingnya cuma segitu doang. Singkat waktu, pada maghrib, Pak Rasmin dan Bu Puput pun kemudian berangkat menuju ke lapak. Sementara Dandi hanya jaga di rumah. Biasanya dia akan membantu Pak Rasmin jualan jikalau dirinya esok harinya libur sekolah. Namun selain hari libur, dia dilarang ikut bantu jualan. Dan setelah kepergian kedua orang tuanya, Dandi pun lanjut nonton TV sambil menggarap tugas sekolahnya. Karena memang kebetulan Dandi ini adalah anak yang rajin dan pandai di sekolah. Sementara Pak Rasmin dan Bu Puput setibanya di lapak, mereka kemudian segera siap-siap. Segala keperluan arang dan batok kelapa untuk membakar sate pun sudah disiapkan. Dan 30 menit usai dagangannya siap, beberapa orang langsung pada mampir dan beli sate biawak yang dijual Pak Rasmin. Pak Rasmin kemudian berkata kepada mereka untuk tenang saja karena porsi sate hari ini cukup lumayan banyak. Tidak seperti hari-hari sebelumnya yang memang kadang ada yang tidak kebagian. Kebanyakan dari mereka makan di tempat dengan menggelar tikar di sekitar alun-alun tersebut. Pak Rasmin dan Bu Puput juga menyediakan nasi, lontong, dan berbagai macam minuman lainnya. Meskipun gerobaknya sudah kelihatan tua,
Pak Rasmin ini nggak pernah mau ganti gerobak. Katanya gerobak itu adalah gerobak pembawa berkah. Dan usai selesai melayani para pembeli yang cukup lumayan banyak, kemudian mereka berdua duduk sambil bersanding dengan segelas es teh untuk mengusir rasa lelah. Bu Puput kemudian melongok ke sisa satenya yang masih belum terjual. Ternyata masih sisa sedikit dan mungkin sebentar lagi akan habis dan mereka akan segera pulang cepat. Dan benar saja, baru pukul 8:30 malam, satenya sudah habis tak bersisa. Bu Puput kemudian memasukkan uang pendapatannya tersebut ke dalam tasnya, kemudian membantu Pak Rasmin untuk membenahi lapaknya. Singkatnya, setibanya mereka berdua di rumah, kemudian mereka cuci muka, tangan, dan juga kaki, namun mandinya mungkin besok saja. Sementara Dandi kala itu masih terlihat nonton TV, dia belum tertidur. Kemudian setelahnya Bu Puput dan Pak Rasmin pun menuju ke dalam kamar untuk menghitung hasil pendapatannya hari ini. Dan benar dugaan Bu Puput, ternyata mereka hari ini untung banyak sekali. Alhamdulillah ya Pak, kali ini dapatnya 2 kali lipat daripada biasanya. Iya Bu, mungkin kalau gini terus kita bisa nabung dan punya banyak uang Bu. Iya Pak, semoga aja nanti Bapak dapat buruannya kayak tadi terus ya Pak. Iya Bu, doain aja. Ya sudah kalau gitu Bapak mau tidur dulu ya. Udah capek banget ini. Iya Pak, sama Ibu juga capek banget. Usai malam larut, akhirnya mereka semua pun dan juga Dandi menuju ke kamarnya untuk segera tidur. Esok paginya, Pak Rasmin dan Bu Puput kemudian bangun. Pak Rasmin dudukkan di teras depan setelah jalan-jalan sebentar di halaman rumah, menikmati udara sejuk pagi hari, sembari menunggu Bu Puput yang lagi masak untuk sarapan. Hingga beberapa saat setelahnya, setelah masakan matang, Bu Puput kemudian membangunkan si Dandi untuk siap-siap berangkat sekolah. Dan, bangun nak, ucap Bu Puput. Iya Bu, bentar 5 menit lagi. Bangun sekarang, cepat itu sudah kesiangan. Setelahnya Dandi pun akhirnya terbangun setelah melihat jam dinding yang ternyata memang dirinya sudah kesiangan. Dia pun langsung beranjak bangun dan kemudian bergegas menuju ke kamar mandi. Dan setelah selesai mandi, dia kemudian langsung berganti seragam sekolah. Hingga beberapa saat setelahnya, dia menyusul kedua orang tuanya untuk sarapan bersama. Tak butuh waktu lama karena Dandi makannya cepet banget waktu itu. Kemudian dirinya langsung pamitan kepada kedua orang tuanya. Pak, Bu, aku berangkat dulu ya. Iya nak, kamu hati-hati di jalan. Dan usai keberangkatan si Dandi, Bu Puput kemudian pergi ke pasar untuk membeli bumbu-bumbu yang habis sekalian beli tusukan sate karena sudah habis juga. Pak, Ibu mau pergi ke pasar dulu ya? Iya Bu, mau dianterin Bapak enggak? Nggak usah lah Pak, Ibu sendiri aja. Ya sudah kalau begitu, kamu hati-hati ya di jalan. Kemudian Pak Rasmin pun lanjut dudukan di teras dengan secangkir kopi yang telah dibuatnya tadi. Dan dia akan kembali mengecek jebakan biawaknya itu nanti pada waktu siang menjelang sore. Dan tiba-tiba saja salah satu kawannya yang bernama Rohit lewat di depan rumah. Hit, mau kemana? Sini mampir dulu. Ini mau ke warung. Sini duduk dulu bentar. Akhirnya Rohit pun kemudian menghampiri dan duduk di sampingnya Pak Rasmin. Bentar ya, tak bikinin kopi dulu. Gak usah lah Min, ini aku mau langsung pergi ke lapak. Kamu ikut ke warung aku aja ya Min, ajak si Rohit. Loh, emangnya kamu sekarang jualan apa? Aku jualan bakso Min, baru aja buka. Ayolah ikut, sekedar icip-icip di sana, gratis kok, ajak si Rohit. Alhasil, Pak Rasmin pun mau dan kemudian dia ninggalin kopinya dan bergegas pergi bareng dengan si Rohit menuju ke lapaknya. Dan mereka jalan kaki karena lokasinya masih berada di desa. Ya udah yo, mumpung aku juga di rumah lagi sendirian. Sementara usai kepergian Pak Rasmin, Bu Puput baru saja sampai di rumah dan dia mendapati secangkir kopi yang ditinggal di depan rumah. Loh, kok cangkirnya ditinggalin di depan? Bapaknya kemana ya? Gumam Bu Puput heran. Alhasil cangkir tersebut dibawa masuk ke dalam rumah untuk dicuci, padahal isinya masih banyak waktu itu. Bu Puput kemudian meletakkan barang belanjaannya di dapur dan kemudian dia memutuskan rehat terlebih dahulu untuk tidur sejenak. Sementara di tempat lain, Rasmin yang sudah tiba di lapaknya si Rohit langsung disuguhkan semangkuk bakso gratis. Ini Min, silakan dicicipin dulu, kalau nggak enak bilang ya.
Iya It, makasih banyak ya. Setelahnya Pak Rasmin pun langsung menyantap bakso tersebut. Dan setelah memakan 1-2 biji, kemudian Pak Rasmin pun berujar kalau rasa bakso buatannya itu enak banget. Dan Pak Rohit pun senang mendengarnya. Pak Rasmin kemudian menyarankan kepada Rohit kalau dirinya bikin bakso beranak saja yang ukurannya lumayan besar. Dan dengan rasa bakso yang sekarang mungkin nanti akan semakin laris dagangannya. Pak Rohit pun mengaku paham dan mungkin dia akan menambahkan ide Pak Rasmin itu untuk menu barunya. Dan singkatnya usai makan selesai, Pak Rasmin malah dibungkuskan 2 porsi lagi untuk dibawa pulang. Bentar Min, tunggu, ucap Rohit yang menghentikan langkahnya. Ini Min, buat bawa pulang, buat anak sama istrimu. Pak Rasmin pun merogoh saku celana untuk mengambil uang karena untungnya dia bawa uang. Ini uangnya It. Apaan nih? Gak usah bayar. Aku kan udah bilang kalau mau ngasih kamu gratis, itu sekalian buat anak sama istrimu. Loh, beneran It? Aku jadi gak enak nih. Udahlah, gak apa-apa, kayak sama siapa aja kamu. Ya udah, makasih banyak ya It. Kalau gitu aku pamit pulang dulu. Ini terima kasih pokoknya. Iya Min, sama-sama. Kapan-kapan mampir lagi ya ke sini. Iya It, tenang aja. Memang Pak Rasmin dan Pak Rohit ini adalah rekan dekat. Jadi ya tidak heran, pasalnya Pak Rasmin juga dulu sering ngasih sate kepada Pak Rohit secara gratis ketika dia sedang mampir ke lapaknya. Jadi tak heran kalau kini sekarang Pak Rohit juga berlaku demikian. Singkatnya setibanya di rumah, ternyata Dandi sudah pulang. Karena memang tadi Pak Rasmin lama banget di kiosnya Pak Rohit. Loh, kamu sudah pulang Dan? Iya Pak, Bapak dari mana? Dari warungnya Pak Rohit. Ini ada bakso buat kamu, sana makan. Sama ini sekalian kasih ke ibu, tadi dikasih sama Pak Rohit. Kayaknya ibu lagi tidur Pak. Ya sudah, sana bangunin. Bapak mau pergi ke kali dulu ya, untuk mengecek jebakannya lagi. Kemudian setelahnya Pak Rasmin pun menuju ke kali dengan menggunakan motornya. Dan setibanya di lokasi, ternyata awan malah mendung, namun belum turun hujan sama sekali. Pak Rasmin pun kemudian bergegas mengecek jebakannya dan dia mendapati 3 ekor saja yang ukurannya lumayan besar dan ada juga yang kecil. Setelahnya Pak Rasmin kembali memasang jebakan tersebut dan meletakkan potongan ayam sebagai umpannya. Namun tiba-tiba saja gerimis mulai turun dan Pak Rasmin pun kemudian bergegas membawa tangkapannya tersebut yang sudah diikat menuju ke gubuk dekat dia memarkirkan motornya. Alhasil dia pun terjebak hujan yang baru saja turun dan memutuskan untuk rehat di gubuk itu sembari menunggu hujan reda. Untungnya kala itu Pak Rasmin selalu membawa bekal termos dan juga air panas. Akhirnya dia pun menyeduh kopi sembari menunggu hujan reda. Dirinya pun menikmati secangkir kopi dengan kesiur angin dingin yang terbawa bersama dengan hujan. Dia menatap hasil tangkapannya hari ini yang hasilnya lebih sedikit daripada kemarin. Ya tapi mau bagaimana lagi, dia mencoba tetap bersyukur. Namun karena hujan masih tak kunjung reda, Pak Rasmin pun kemudian terlelap tidur usai rebahan di gubuk tersebut. Namun dirinya setelah tertidur malah mendapati mimpi yang aneh. Dalam mimpinya itu, dia berjalan di sekitaran kali itu dan tak sengaja dia bertemu dengan sosok genderuwo penunggu kali itu. Sontak dia pun ketakutan, namun tubuhnya itu mendadak kaku dan dia pun tak bisa berlari. Namun tak disangka sosok tersebut kemudian berucap menawarkan sesuatu kepada Pak Rasmin. Jika dirimu bersedia memenuhi permintaanku, akan kubantu dirimu agar bisa mendapatkan biawak dengan mudah. Pak Rasmin masih belum paham dengan apa yang diucapkan sosok tersebut. Dengan perasaan takut dia pun mencoba bertanya tentang apa maksud sebenarnya. Dan sosok itu kemudian menjelaskan sesingkat-singkatnya. Dirimu cukup siapkan 2 potong ayam hitam dan juga kembang 7 rupa serta kopi hitam 1 gelas. Dan letakkan semua itu di bawah pohon kembang yang ada di ujung kali ini. Jika dirimu mau melakukan semua itu, aku akan membantumu untuk mencari semua biawak dengan mudah. Kemudian setelahnya sosok tersebut pun menghilang dengan sendirinya. Bersamaan dengan Pak Rasmin yang terlonjak bangun dari tidurnya.
dan ternyata hujan sudah reda. Namun dia masih bingung dengan mimpi yang dialaminya barusan. Dia mencoba celingukan ke sana kemari, namun tak mendapati apapun di sana. Dan dia pun mencoba menghiraukan mimpinya barusan. Kemudian memutuskan untuk segera pulang ke rumah karena sudah kesorean banget. Hingga sesampainya di rumah, Pak Rasmin pun langsung menyembelih biawak tersebut dan seperti biasa dibantu oleh Dandi. Sementara Bu Puput yang membuatkan bumbu untuk olahan sate biawaknya. Dan singkatnya waktu pada malam hari, Pak Rasmin dan Bu Puput sudah membuka lapaknya. Dan porsi hari ini lebih sedikit daripada kemarin. Alhasil jualan mereka pun sebentar saja karena langsung habis semua. Dan kala itu bahkan ada sampai yang tidak kebagian. Kemudian setelahnya, Pak Rasmin dan Bu Puput pun membersihkan lapaknya untuk segera pulang. Sambil bersih-bersih, Bu Puput pun kemudian berujar, "Pak, andai saja hasil tangkapan Bapak lebih banyak, pasti kita akan dapat untung lebih banyak, Pak." Pak Rasmin pun hanya mengiyakan hal itu dan kembali lanjut bebenah kemudian segera pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah belum terlalu larut, Pak Rasmin kemudian dudukan di teras sambil ngopi dan Dandi baru saja tiba di rumah. Katanya tadi dirinya habis keluar sebentar untuk membeli mendoan dan kemudian membaginya kepada Pak Rasmin. Setelahnya Pak Rasmin menatap ke halaman rumahnya yang basah akibat hujan tadi sore. Dia merenung tentang hasil tangkapannya hari ini yang hanya segitu-gitu aja. Dan ketika dirinya sedang melamun, tiba-tiba dia teringat kembali akan mimpinya sewaktu dia ketiduran di gubuk. Dia menjadi kepikiran antara pengen mencoba yang diucapkan sosok tersebut atau tidak sama sekali. Namun karena dirinya yang juga penasaran, tak ada salahnya untuk mencoba satu kali. Itu pun jikalau gagal mungkin hanya rugi sedikit, tapi jika itu berhasil, mungkin dia bisa mendapatkan untung yang lebih banyak. Malam pun mulai larut dan hawa dingin semakin merasuk ke dalam tubuh, membuat Pak Rasmin semakin kedinginan. Akhirnya dia pun segera masuk ke rumah untuk beranjak tidur untuk menyiapkan tenaga buat esok hari. Dan singkat waktu, esok paginya pukul 10-an, Pak Rasmin kemudian menuju ke sungai. Namun sebelumnya dia menuju ke pasar untuk membeli sesuai permintaan sosok yang ada di dalam mimpinya kemarin. Dan setelah selesai membeli beberapa keperluan, Pak Rasmin pun langsung menuju ke kali. Dan setibanya dia di sana, dia langsung mendatangi pohon kembar yang memang berada di ujung kebun kali itu. Sesampainya di pohon tersebut, dia kemudian meletakkan semua syarat tersebut. Tentunya ayam hitam tersebut sudah dimatikan terlebih dahulu. Dan setelah menunggu lama, namun tak ada perubahan sama sekali, Pak Rasmin pun kemudian memilih menunggu di gubuk untuk nanti mengecek perangkapnya waktu hari sudah menjelang sore. Untungnya kala itu dia membawa bekal dan siang itu usai makan dan ngopi, Pak Rasmin pun mutusin untuk rebahan tidur sebentar di gubuk. Dan usai dirinya tertidur lagi dan lagi, ternyata dia bermimpi kembali didatangi sosok genderuwo tersebut. "Sesajenmu sudah kuterima. Dan sebagai gantinya, aku akan mengabulkan permintaanmu. Tapi ingat, setiap 4 hari sekali, dirimu harus memberikan sesajen kepadaku dan letakkan di bawah pohon kembar ini." Dan setelah sosok itu berucap, Pak Rasmin pun langsung terlonjak bangun dari tidurnya. Dan dia pun dibuat bingung kembali dengan mimpi yang barusan dialami. Dan ketika dirinya sudah terbangun, waktu kala itu sudah menunjukkan pukul 3 sore. Alhasil Pak Rasmin pun kemudian bangkit dan segera mengecek semua perangkapnya. Dan Pak Rasmin pun kemudian dibuat terkejut. Pasalnya dia mendapati dalam satu perangkap berisi lebih dari 1 biawak yang ukurannya juga besar, ada juga yang kecil. Akhirnya dia mulai yakin dengan ucapan sosok genderuwo penunggu kali itu tentang imbalan yang akan dia berikan setelah si Rasmin memberikan sesajen kepadanya. Wah, beneran ini. Kalau gini terus aku bisa dapat untung banyak. Kalau misal nanti satenya semua laku, dan itu nggak mustahil dengan daging sebanyak ini. Gumam Pak Rasmin yang kelihatan bahagia sekali. Singkatnya Pak Rasmin ini sore itu berhasil mengumpulkan 10 ekor biawak dan dengan susah payah dia membawanya pulang ke rumah. Dan setibanya di rumah, Dandi dan Bu Puput kaget akan tangkapan suaminya hari ini. "Loh Pak, itu beneran hasil tangkapan hari ini?" tanya Bu Puput. Pak Rasmin pun hanya menganggukkan kepala sambil tersenyum.
Kemudian setelahnya mereka semua mengejar waktu untuk nanti malam bisa segera dagang. Alhasil sore itu mereka bertiga dibuat sibuk banget. Dan pada malam harinya, banyak dari pembeli yang memesan dengan jumlah yang banyak dengan porsi yang banyak juga. Semua sate pun ludes tanpa tersisa satupun. Ya meskipun mereka jualannya rada kemalaman karena jumlahnya banyak banget, tapi mereka tidak sia-sia karena semua satenya juga ludes tak bersisa. Hingga singkatnya, setelah pulang ke rumah, Bu Puput begitu senang sekali. Namun Pak Rasmin tak memberitahukan soal perjanjiannya yang dia lakukan dengan sosok genderuwo penunggu sungai itu. Setelahnya Bu Puput yang sudah capek banget, dia pun milih langsung tidur. Sedangkan Dandi sudah tidur duluan dari tadi. Sementara Pak Rasmin memilih untuk menuju ke kamar mandi untuk cuci kaki dan juga cuci muka. Tiba-tiba saja, Pak Rasmin merasa hawanya berbeda. Dia merasa kalau di dalam rumahnya itu mendadak panas sekali. Tapi dia mencoba untuk tidak menghiraukan hal itu. Dan ketika dirinya sedang berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba Pak Rasmin dikejutkan dengan suara ketukan pintu kamar mandi dari arah luar. Dan ia mengira itu adalah Bu Puput. Segera Pak Rasmin pun menyelesaikan urusannya di kamar mandi tersebut. Dan setelah selesai, dia pun langsung keluar dari dalam kamar mandi. Dan pintu kamar mandi pun sudah terbuka, namun tidak ada siapapun di situ. Pak Rasmin pun heran, perasaan tadi ada yang mengetuk pintu. Dia yang merinding, kemudian langsung bergegas menuju ke kamar karena ketakutan. Dan ternyata Bu Puput sudah tidur lebih dulu. Dia pun ketakutan, karena ternyata tadi yang mengetuk pintu kamar mandi bukanlah istrinya. Lantas siapa? Pak Rasmin yang sudah benar-benar ketakutan, dia langsung melompat ke atas kasur dan segera tidur berbaring di samping istrinya sambil tutupan selimut. Dan tepat tengah malam, si Dandi mendadak terbangun. Dia ingin buang air kecil. Segera dia menuju ke toilet sendirian dan dia tidak takut karena sudah terbiasa. Namun ketika Dandi berada di dalam toilet, dia mulai merinding ketika ada hembusan angin masuk melalui lubang ventilasi yang ada di situ. Dan bahkan tidak hanya itu saja, Dandi juga mendengar ada suara geraman di tengah malam yang sepi tersebut. Akhirnya karena takut, Dandi pun segera keluar dari dalam toilet dan dia berencana hendak kembali menuju ke kamarnya. Namun sebelum itu ternyata Dandi malah melihat ada sosok seperti bapaknya ada di depan kursi depan TV dan sedang duduk di situ. Dandi pun kemudian mencoba memanggilnya, namun tak ada sautan dari sosok tersebut. Akhirnya Dandi pun memutuskan untuk mencoba mendekat. Dan setelah jaraknya sudah dekat banget, Dandi langsung kaget dan baru tahu bahwa sosok tersebut bukanlah bapaknya. Karena pasalnya sosok tersebut kemudian berubah wujud menjadi sosok genderuwo yang sangat mengerikan dan juga tinggi besar. Mendadak tubuh Dandi langsung kaku tak bisa bergerak hingga pada akhirnya dia yang tidak kuat akhirnya jatuh pingsan. Dan pagi harinya dirinya baru ditemukan oleh Bu Puput dan segera dibantu Pak Rasmin untuk dibawa masuk ke dalam kamarnya. Dan singkat cerita, setelah mengalami kejadian itu, beberapa hari setelahnya, Pak Rasmin semakin gencar mendapati tangkapan yang begitu banyak dengan ukuran yang lumayan gede-gede. Hari-hari pun terus berlalu dengan keuntungan yang semakin banyak yang diraup oleh Pak Rasmin. Bahkan kini Pak Rasmin sudah meminta bantuan kepada seseorang tetangganya untuk membantu memotong dan menusuk-nusuk daging biawak tersebut waktu sore hari. Dia menyewa tetangganya yang bernama Bu Eli. Dan pada suatu hari, Bu Eli ini dibuat terkejut ketika mendengar ada suara wanita yang menyinden di dapur tempat dia sedang menusuk-nusuk daging biawak tersebut. Namun dia belum terlalu memikirkannya dan kemudian malah memilih fokus untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan kini si Eli juga membantu dagang di lapaknya Pak Rasmin karena Pak Rasmin memilih untuk rehat di rumah karena capek banget. Hingga pada suatu ketika, ada salah satu pembeli yang datang ke warungnya Pak Rasmin. Pembeli tersebut ternyata memiliki kelebihan, bisa melihat sosok-sosok yang tidak kasat mata. Dan akhirnya pembeli tersebut merasa tidak nyaman ketika makan sate di warungnya Pak Rasmin. Karena dirinya ternyata melihat ada beberapa sosok makhluk yang tidak kasat mata yang menunggui warung satenya Pak Rasmin.
Pembeli indigo tersebut melihat adanya sosok pocong, sosok genderuwo, sosok kuntilanak, sehingga pembeli itu pun segera mempercepat makanya karena dia tidak nyaman ditatap tajam oleh sosok-sosok tersebut. Karena sosok tersebut juga merasakan bahwa si pembeli itu peka terhadap golongan mereka. Bahkan si pembeli tersebut sempat bertanya kepada Bu Eli yang sedang melayani pembeli yang lain. Bahkan dia sempat menduga kalau warung tersebut melakukan pesugihan penglarisan. Sontak Bu Eli pun terkejut mendengar penuturan dari pembeli tersebut. Tapi saat itu Bu Eli tidak terlalu memperdulikannya karena dia tidak mau ikut campur, takutnya nanti malah dia kehilangan pekerjaan. Sementara di lain hari, ketika Pak Rasmin juga ikut dagang di kios, kala itu ada pelanggan yang izin mau buang air kecil ke toilet dan dia pun dipersilakan. Akan tetapi setelah ia masuk ke dalam toilet, dia dibuat terkejut ketika mendapati sosok genderuwo yang sangat menyeramkan sekali tiba-tiba muncul di hadapannya. Sontak pelanggan tersebut pun langsung berteriak ketakutan hingga dia pun langsung jatuh pingsan di toilet. Sontak semua yang mendengar teriakan tersebut langsung bergegas menghampiri ke belakang. Begitu juga dengan Pak Rasmin dan Bu Puput. Dan setelahnya pelanggan tersebut pun langsung dibawa pulang ke rumah oleh keluarganya yang juga kebetulan makan bersama di warungnya Pak Rasmin. Namun semua pelanggan lain tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi karena mereka hanya tahunya orang itu hanya pingsan biasa saja. Dan kemudian mereka pun kembali lagi melanjutkan menikmati sate biawak yang belum pada habis. Malam itu, selesai bebenah warung, Pak Rasmin dan Bu Puput segera kembali pulang ke rumah karena sudah capek. Hingga setibanya di rumah, Bu Puput langsung menuju ke kamar mandi karena kebelet buang air kecil. Namun saat dirinya berada di dalam kamar mandi, tiba-tiba Bu Puput mendengar ada suara wanita yang seperti sedang menyinden. Dia pun langsung merinding, dan sesaat setelahnya dia pun dikagetkan kembali dengan suara ketukan pintu kamar mandi dari arah luar. Bu Puput yang berada di dalam kamar mandi mendengar langkah kaki yang besar dan berat dari luar kamar mandi yang membuat ia semakin gemetaran. Dan kala itu dirinya tidak berani untuk membuka pintunya. Dan samar-samar dari dalam dia melihat ada bayangan hitam yang terlihat berada di depan pintu kamar mandinya. Hingga beberapa saat kemudian bayangan tersebut sudah menghilang dari pandangannya. Bu Puput pun kemudian memberanikan dirinya untuk mencoba keluar dari dalam kamar mandi. Dan ternyata benar, sudah tidak ada apapun di depan sana. Dia pun langsung lari terbirit-birit menuju ke dalam kamar. Dan sesampainya di dalam kamar, dia langsung menenggelamkan tubuhnya di balik selimut. Sampai-sampai membuat Pak Rasmin heran dan menanyakan kepada Bu Puput apa yang sebenarnya sudah terjadi, kenapa dirinya terlihat sedang ketakutan. Namun Bu Puput tidak menjawab dan malah menyuruh Pak Rasmin untuk segera tidur saja. Akhirnya malam itu mereka berdua pun langsung tidur karena sudah capek banget badannya. Singkat cerita, di lain hari, suatu malam Pak Rasmin dudukan di depan teras rumah. Dia minta dibuatkan kopi sama Bu Puput. Bu Puput pun kemudian beranjak ke dapur untuk membuatkan kopi suaminya. Namun dia terkejut ketika melihat ada sekelibat bahan hitam yang melintas begitu saja. Bersamaan dengan itu, Bu Puput juga mencium bau yang sangat busuk yang menyeruak ke dalam hidungnya. Dia pun langsung merinding ketakutan. Bahkan entah kenapa, dia merasa dari arah belakangnya seperti ada sesuatu yang mengintai dirinya. Dia kemudian memberanikan dirinya untuk menoleh ke belakang karena penasaran. Dan dia pun terkejut kala ia melihat ada sosok genderuwo yang sedang berdiri dengan wajahnya yang sangat mengerikan, menatap tajam ke arah Bu Puput. Sontak dia pun langsung berteriak kencang sekali. Dan setelahnya dia pun jatuh pingsan karena tak kuat melihat sosok tersebut. Sementara Pak Rasmin yang ada di depan teras tidak mendengar teriakannya Bu Puput. Dia heran kenapa kopinya tidak datang juga. Akhirnya dia memutuskan untuk menuju ke dapur untuk mengecek di mana istrinya berada. Dan setibanya di dapur, Pak Rasmin terkejut ketika mendapati istrinya sudah terkapar lemas di lantai. Dia pun segera membopongnya dan langsung membawanya ke dalam kamar. Hingga beberapa saat kemudian, Puput pun tersadar dan segera Pak Rasmin pun mengambilkan air putih dan diberikan kepadanya. Bahkan di lain hari, ketika Dadi malam itu sedang nonton TV, tiba-tiba saja dia dikejutkan dengan pintu kamarnya yang menutup sendiri. Padahal tak ada angin kala itu.
Dandi yang kala itu sedang sendirian di rumah karena Pak Rasmin dan Bu Puput sedang berada di warung. Sontak dia pun langsung terperanjat kaget. Tiba-tiba dia juga mendengar ada suara yang memanggil namanya dengan suara lirih. Tambah merindinglah si Dandi. Akhirnya dia langsung beranjak pergi masuk ke dalam kamarnya dan menenggelamkan tubuhnya di balik selimut karena ketakutan. Namun tiba-tiba saja ia mendengar ada suara orang yang mendengkur tepat di samping kasurnya. Dan dia pun mencoba menoleh ke arah sampingnya. Saat itu dia pun dibuat terkejut ketika mendapati ada sesosok pocong yang sangat menyeramkan bertatap muka dengan dirinya yang baru saja membalikkan tubuhnya. Wajah sosok tersebut hitam legam dengan kedua mata merah menyala yang melotot tajam ke arah si Dandi. Sontak tubuh Dandi pun langsung terbujur kaku. Dia pun tidak bisa bergerak hingga pada akhirnya dia pun pingsan di tempat tidurnya. Beberapa saat setelahnya Pak Rasmin dan Bu Puput baru saja pulang ke rumah dan mereka melihat pintu kamar Dandi yang sudah terbuka. Mereka mengira Dandi kala itu sudah tertidur pulas. Akhirnya mereka tidak membangunkannya dan memilih untuk segera cuci muka dan kaki kemudian beranjak ke kamar untuk segera tidur karena mereka berdua capek banget hari ini. Dan singkat cerita, ada hal yang tidak terduga menimpa si Dandi. Usai 11 bulan Pak Rasmin melakukan perjanjian dengan sosok tersebut, suatu kejadian menimpa keluarga mereka. Tepatnya pada suatu malam, Dandi yang sedang berada di dalam rumah sendirian, dia sedang nonton televisi. Tiba-tiba, Dandi melihat ada bayangan hitam. Sontak Dandi pun langsung terperanjat. Bahkan setelahnya dia juga mendengar ada suara geraman yang terdengar jelas sekali. Suara itu seperti terdengar berada di belakang tubuhnya. Karena penasaran dia pun mencoba untuk menoleh ke belakang. Dan dia terkejut kala mendapati ada sosok genderuwo yang sudah berada di sana dengan tubuh yang tinggi besar mengerikan sekali. Sontak Dandi pun langsung berteriak ketakutan, tubuhnya langsung terbujur kaku. Dia yang tidak kuat melihat sosok itu pun akhirnya pingsan kembali. Dan di dalam pingsannya Dandi bermimpi kala itu dia berada di sebuah hutan yang sepi dan gelap sekali. Dia kebingungan karena tidak tahu jalan keluarnya di mana. Hingga sesaat kemudian Dandi mendengar ada suara langkah kaki yang berat dan besar dari belakang tubuhnya. Suara langkah kaki itu terdengar berdentum sekali, membuat Dandi semakin merinding. Karena penasaran, Dandi pun langsung menoleh ke arah belakang. Dan ternyata di belakangnya itu sudah ada sosok genderuwo yang sudah mengintainya dari belakang. Sontak Dandi pun langsung terbujur kaku dan sosok itu kemudian berucap kepada si Dandi, "Kamu akan menjadi tumpal untukku." Mendengar ucapan tersebut, Dandi pun langsung terkapar di lantai. Dia tidak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Pak Rasmin dan Bu Puput baru pulang dan mereka terkejut melihat anaknya sudah terkapar. Saat itu mereka mencoba untuk membangunkan anaknya. Hingga sesaat setelahnya, Dandi pun terbangun dan dia malah teriak-teriak gak jelas seperti orang ketakutan. Melihat hal itu, Puput pun langsung mengambilkan air putih untuk anaknya. Dan air tersebut langsung ditenggak habis oleh si Dandi. Setelahnya mereka berdua menanyakan kepada Dandi apa yang sebenarnya sudah terjadi sampai-sampai dia itu pingsan. Namun kala itu Dandi pun juga kebingungan karena entah kenapa dia tiba-tiba tidak mengingat apapun sebelum tadi dirinya itu pingsan. Akhirnya Puput pun menyuruh Dandi untuk masuk ke dalam kamarnya dan rehat segera. Namun keesokan paginya Dandi tiba-tiba demam panas tinggi banget dan akhirnya dia pun izin tidak berangkat ke sekolah. Dan semenjak itulah sakitnya tambah parah. Dandi menjadi susah makan, bahkan bicara pun gak mau, bangun juga gak mau, bahkan sering teriak-teriak tanpa alasan yang jelas. Dan ternyata sosok genderuwo penunggu kali itu mengincar Dandi untuk dijadikan tumbal bayaran atas apa yang dilakukan oleh Pak Rasmin. Dan sosok itu melenceng dari perjanjian. Dia yang tadinya hanya minta ayam doang, kini malah ngelunjak minta tumbal manusia. Yaitulah yang namanya setan, isinya hanya tipu daya mulu. Mana ada setan yang menepati janji, wong manusia aja kadang suka berkhianat. Alhasil Puput dan Pak Rasmin pun panik dengan kondisi anaknya itu. Karena sudah diperiksakan ke dokter namun tidak kunjung sembuh juga. Hingga pada suatu hari, mereka kedatangan Pak Leknya si Dandi, yakni saudaranya Bu Puput.
Dan Pak Lekwono ini tahu soal dunia pergaiban, dan Pak Lekwono merasa ada yang aneh dengan apa yang diderita oleh si Dandi. Dia kemudian mengajukan diri kepada Pak Rasmin untuk membantu menyembuhkan si Dandi, dan Pak Rasmin pun mempersilahkannya. Singkat cerita, Dandi kemudian diberikan air minum yang sudah didoakan, dan tiba-tiba saja dia malah kerasukan dan ngamuk. Pak Lekwono kemudian menanyai sosok tersebut, dan sosok itu berkata kalau Dandi ini akan menjadi tumbal atas apa yang telah dilakukan oleh Pak Rasmi. Sontak Bu Puput dan Pak Lekwono langsung menatap ke arahnya Pak Rasmin, dan Pak Rasmin pun langsung gelagapan. Namun untungnya Pak Lekwono memahami kondisi, tidak seperti emak-emak yang kadang suka kepo dan pengen tahu suatu apapun detik itu juga. Alhasil Pak Lekwono kemudian menyuruh sosok tersebut untuk keluar, namun sosok tersebut malah menantang. Pak Lekwono kemudian melawannya dengan menyipratkan air doa hingga Dandi ini mengerang kesakitan dan kepanasan. Hingga usai lumayan lama, Dandi guling-guling kayak sosis yang sedang dibakar. Dia pun akhirnya terkulai lemas dan ada sebuah asap yang perlahan keluar dari atas kepalanya. Sosok itu berhasil dikeluarkan dan Dandi kemudian dipagari tubuhnya dengan sebuah doa supaya dia tidak mendapatkan gangguan lagi. Setelahnya sembari menunggu dan disadar, Pak Lekwono dan Bu Puput kemudian menanyai apa maksud ucapan sosok tadi. Dan Pak Rasmin yang khawatir akan terjadi hal buruk pada Dandi lagi, dia pun akhirnya jujur soal perjanjian yang selama ini dia lakukan dengan sosok tersebut. Dan biawak yang selama ini dia dapatkan dengan jumlah yang banyak adalah berkat dari perjanjian itu. Namun Pak Rasmin berani bersumpah bahwa dia nggak tahu kalau Dandi akan diincar. Pasalnya sosok itu sebelumnya hanya meminta ayam saja sebagai bayarannya. Sontak Bu Puput pun langsung memarahi Pak Rasmin. Lalu Pak Lekwono berujar menasehati Pak Rasmin bahwa setan memang seperti itu. Dia seringkali menggoda manusia dan bahkan menjebak manusia dengan tipu dayanya agar manusia tersesat dari jalan Allah. Maka dari itu, Pak Lek kemudian menasihati lagi untuk jangan mendekati sesuatu apalagi melakukan perjanjian yang bersifat musyrik dan menyekutukan Allah Ta'ala. Dan akhirnya pada hari itu juga, Pak Rasmin pun langsung bertaubat dan tidak akan mencari biawak lagi di sana. Untungnya Puput pun sudah memaafkan tingkah suaminya itu asalkan dia benar-benar mau bertaubat. Namun untungnya, solusi untuk permasalahannya itu pun berhasil ditemukan ketika Pak Lekwono menawarkan kepada Pak Rasmin untuk membeli biawak ternak saja karena kebetulan dia punya kenalan sahabat yang ternak biawak, dan Pak Rasmin pun setuju atas usul dari Pak Lekwono. Dan setelahnya Dandi pun akhirnya tersadar dan dia pun disuruh rehat untuk beberapa waktu agar cepat pulih seperti sedia kala. Bahkan setelahnya, Pak Rasmin pun meminta maaf kepada anaknya sendiri karena telah hampir membahayakan nyawanya. Dan untungnya Dandi memaafkan kesalahan ayahnya. Dan setelah kejadian itu, Pak Rasmin hanya bisa menjadikan semua itu sebagai pembelajaran bagi dirinya untuk selalu hati-hati dan tidak tergoda lagi dengan hal-hal yang demikian. Cukup sekali itu saja, dia tersesat ke jalan yang menjauhkan dirinya dari Allah Ta'ala. Namun untuk kedepannya, dia berharap tidak melakukan itu lagi. Semoga kita semua dijauhkan dari hal-hal demikian dan selalu dalam lindungan Allah Ta'ala. Pertebal iman kita dan perbanyak ibadah agar tidak punya pikiran untuk melakukan hal semacam itu. Tamat. Cerita pun selesai. Terima kasih bagi Mase dan Bae yang sudah setia menyimak cerita ini sampai akhir. Dan bagi yang belum menekan tombol subscribe, silakan klik tombol subscribe sekarang juga. Dan semoga kalian semua dimanapun berada selalu sehat-sehat semua dan dimudahkan segala urusannya. Dan sampai jumpa lagi di cerita terbaru yang akan Mang Ripan bawakan nantinya.